Baik, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai kromatografi lapis tipis. Anggotanya ada Felicia Veronica Tano dan saya sendiri, Faustina Khalid, PK. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan KLT, pengertian dari kromatografi tipis tersebut, keunggulannya, tujuan serta prinsip pencobaan, alat bahan, fase diam, fase gerak, metode, deteksi bercak, hasil kromatogram dan mekanisme kromatogram, lalu analisis kromatogram, serta dicantumkan daftar pustaka. Untuk kromatografi tipis merupakan alat kromatografi cair yang mekanisme pemisahannya merupakan kromatografi absorpsi dan partisi. Lalu teknik pemisahannya kromatografi tipis merupakan dengan teknik pemisahan dua dimensi. Kromatografi adalah teknik pemisahan fisik suatu campuran zat-zat kimia yang berdasar pada perbedaan migrasi masing-masing komponen campuran yang terpisah pada fase diam di bawah pengaruh pergerakan fase gerak yang bergerak. Kromatografi merupakan pemisahan campuran senyawa dalam suatu sampel berdasarkan perbedaan interaksi sampel dengan fase diam dan fase gerak. Dalam kromatografi, untuk teknik pemisahan senyawa yang mana metode ini sangat beragam, yang menyangkut berbagai ranah di luar pemisahan itu sendiri. Di antara beragamnya proses kromatografi, begitu pula alat yang digunakan pada setiap metode kromatografi. Metode kromatografi yang umumnya digunakan antara lain kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Digunakan untuk tujuan identifikasi karena caranya yang mudah dan sederhana. Kromatografi kolom untuk pemisahan senyawa dalam jumlah relatif banyak dan fase dia menggunakan lebih beragam. Alat yang diperlukan pada ketiga jenis kromatografi ini sederhana, sedangkan gas dan kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT memerlukan peralatan yang lebih rumit dan umumnya merupakan metode eh, dengan pengelusi yang tinggi serta bahan uji yang diperlukan dalam jumlah mikrogram. Oke, selanjutnya kita bahas ke kromatografi lapis tipis. Jadi, apa sih itu kromatografi lapis tipis? Jadi, kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi serapan yang memiliki fase diam berupa zat padat dengan fase geraknya berupa zat cair yang dapat digunakan untuk memisahkan senyawa-senyawa lipid dan hidrokarbon. Untuk kromatografi lapis tipis ini juga punya keunggulan dari teknik pemisahannya. Yang pertama, dia itu sederhana dan mudah dilakukan. Karena dia sederhana dan mudah dilakukan, pasti biayanya juga rendah. Dia sederhana berarti proses yang dilaksanakan pada analisisnya juga cepat. Terus dia bisa mampu memisahkan berbagai senyawa dan visualisasinya itu yang mudah. Jadi hasilnya itu dalam bentuk kromatogram itu bisa diidentifikasi secara mudah. Dari keunggulan yang kita udah ketahui dan kromatografi lapis tipis itu sendiri. Nah, ada nih tujuan di mana kenapa kita harus gunain sih kromatografi lapis tipis ini. Yang pertama, tujuannya untuk mendapatkan hasil yang kuantitatif. Nah, selain hasil yang kuantitatif, kita juga bisa mendapatkan hasil yang kualitatif atau merupakan identifikasi. Yang di mana kita menggunakan RF noda dibandingkan dengan RF senyawa pembanding. Noda diidentifikasi dengan reaksi spesifik. Nah, habis itu, selain itu, tujuannya juga untuk menjejaki sistem pelarut yang akan digunakan dalam kromatografi kolom, KLT preparatif, atau kromatografi cair kinerja tinggi. Yang ada prinsip percobaan. Jadi, prinsip percobaan dari KLT ini itu berdasarkan adanya perbedaan sifat fisika dan kimia dari senyawa yang kecenderungannya dari molekul untuk melarutkan dalam cairan atau kelautan. Jadi ini dari kepolarannya. Terus adanya perbedaan sifat fisika kimia itu dari senyawa yang kecenderungannya molekul itu untuk menguap. Terus ada juga perbedaan dari fisika kimianya itu tentang kecenderungan suatu molekul untuk melekat pada suatu permukaan. Setelah mengetahui manfaat, tujuan, serta keunggulan dari kromatografi lapis tipis, nah, saat melakukan kromatografi lapis tipis, apa sih hal-hal atau apa yang perlu dipersiapkan? Nah, yang pertama ada plat kromatografi lapis tipis untuk fase diamnya, lalu ada sampel yang akan dianalisis, lalu ada solvent, fase geraknya, ada chamber, pipa kapiler, kertas saring, dan beker dan cawan uap. Bagian-bagian dari alat kromatografi lapis tipis antara lain yaitu lempengan kromatologi, lalu ada rak penyimpanan, yang ketiga adalah bejana kromatografi yaitu atau nama lainnya ada chamber, keempat ada pipa kapiler untuk menotolkan komponen atau sampel, lalu ada alat penyebab reaksi atau alat deteksi untuk mendeteksi apa hasil totalan yang telah ditotolkan, lalu ada lampu ultraviolet untuk membaca hasil totalnya. Ada fase diam. Fase diam yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis merupakan penjerap berukuran kecil dengan diameter partikel antara 10 sampai 30 mikrometer.
Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja kromatografi lapis tipis dalam hal efisiensi dan resolusinya. Nah, fase diam yang sering digunakan adalah silika gel. Silika gel ini merupakan adsorben yang sangat populer dan disiapkan melalui hidrolisis natrium silikat yang diikuti oleh kondensasi dan polimerisasi lanjutan. Nah, silika gel ini ada contohnya itu asam amino, alkaloid, asam lemak, dan lainnya. Lalu ada aluminium. Aluminium merupakan keaktifan silika gel tergantung pada gugus SiOH pada permukaan. Nah, aluminium ini dapat dibuat dengan 3 derajat keasaman permukaan, yaitu asam, netral, basa, dan asorbennya dapat diperoleh dengan atau tanpa binder. Contohnya itu alkaloid, zat warna fenol, dan lainnya. Lalu ada selulosa. Selulosa ini contohnya itu sama seperti silika gel, itu asam amino, alkaloid, dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari silika gel. Lalu di sebelah ini melakukan silika gel yang dimasukkan dalam chamber, dimasukkan menggunakan pipet, dia berdiri tegak lurus, agak condong ke depan, lalu dimasukkan dalam chamber yang telah terisi oleh fase gerak. Oke, selanjutnya kita membahas tentang bagian dari fase gerak. Nah, setelah ada fase diam itu kan tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan dia bakal ditaruh di atas di dalam chamber yang berisi fase gerak. Nah, untuk fase gerak sendiri itu bisa disebut eluent. Eluent adalah fase gerak yang berperan penting dalam proses elusi. Dia itu bagi larutan untuk melewati fase diam, kayak yang tadi udah dibilang di dalam chamber. Nah, fase gerak ini memiliki peranan, dia itu bisa memindahkan solut dari absorben sehingga solut dapat dibawa dalam gerak melewati plat atau lempengan. Nah, dia juga dapat membantu untuk memisahkan suatu campuran solut atau sampel sehingga ia dapat dideposit atau disimpan pada tempat yang berbeda dan dapat diidentifikasi. Ini mengacu pada pemilihan pelarut. Ini ada beberapa jenis dari fase gerak atau eluan yang bisa kita gunakan. Itu bisa dari larutan semi polar sampai ke larutan non polar. Contohnya ada heksan, ada kloroform, ada etil asetat. Itu yang biasa sering digunakan. Pada pemilihan fase gerak ini perlu diperhatikan. Nah, gimana sih cara kita menentukannya? Nah, kita perlu menentukan dari sifat kimia dari fisika pelarut itu menentukan kecocokannya sebagai suatu fase gerak. Nah, efikasi relatif suatu pelarut dapat diamati dengan pengujian posisinya dalam deret allotropic. Menentukan sistem pelarut yang terbaik mulailah dengan memilih pelarut non-polar, kemudian meningkatkan proporsi penambahan pelarut polar tersebut secara bertahap. Lalu, pada fase gerak ada sifat-sifat ideal pelarut yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis, yaitu tersedia dalam bentuk yang sangat murni dengan harga yang memadai. Kedua, tidak bereaksi dengan komponen dalam sampel maupun materialisis fase diam. Ketiga adalah memiliki viskositas dan tegangan permukaan yang sesuai. Yang keempat, memiliki titik didih yang rendah untuk memudahkan pengeringan setelah pengembangan. Yang kelima, mempunyai kelarutan yang ideal pada berbagai campuran solvent. Keenam, tidak toksik dan mudah pembuangan limbahnya. Nah, untuk langkah pengerjaan dari kromatografi lapis tipis, itu yang pertama adalah memasukkan solvent atau pelarut ke dalam chamber dan tutup rapat. Nah, pada chamber itu dimasukkan pelarutnya, lalu dilakukan penjenuhan menggunakan kertas saring. Jadi, kertas saring itu dimasukkan ke dalam chamber yang berisi fase gerak, lalu fase geraknya itu dibiarkan menyerap kertas saring naik sampai ke atas. Lalu disiapkan sampelnya, dilarutkan atau lalu dibuat garis awal dan akhir 1,5 cm dari tepi bawah dan 0,5 cm dari atas menggunakan pensil. Jadi ini dari bawah sampai dari awal sampai akhir 1,5, lalu dari atas itu tuh 0,5 cm menggunakan pensil. Lalu ditololkan ekstrak dan pembanding masing-masing di garis awal sebanyak 5 mikroliter dan keringkan. Nah, ditotolkan ekstrak ini menggunakan pipa kapiler. Lalu step yang kedua adalah dimasukkan plat KLT ini, yang plat KLT yang sudah ditotolkan ekstrak ke dalam chamber, lalu dibiarkan fase gerak untuk naik sampai batas akhir, lalu tunggu sampai solvent mendekati garis atas plat. Nah, setelah itu kita lanjut ke step yang terakhir. Setelah dia udah dimasukin ke chamber, terus dia udah sampai di titik batas atas, platnya itu diangkat, terus dikeringin, lalu kita amati di bawah lampu UV 254 dan 366. Nah, gambar dari hasil penotolan yang terbentuk itu, dia bakal terbentuk warna-warna di platnya. Nah, terus setelah itu ntar kita bakal nandain hasil penotolannya itu dengan pensil. Nah, setelah kita udah menandain, nah dari situ kita bisa mulai mengidentifikasi, kita bisa mulai menghitung nilai RF.
Setelah kita udah diberi tanda, kita dari hasil kromatogram itu, kita juga bisa mendeteksi ada bagian dari bercak yang nggak kelihatan, itu bisa disemprot dengan reagen kromogenik yang akan bereaksi secara kimia dengan solut yang mengandung gugus fungsional tertentu sehingga bercak menjadi berwarna. Deteksi bercak juga dapat diamati di bawah lampu ultraviolet panjang gelombang 254 nm dan 366 nm untuk menampakkan solut sebagai bercak yang gelap atau bercak yang berfluoresensi terang pada dasar yang berfluoresensi seragam. Tadi kan hasil kromatogramnya kita bakal menghitung nilai RF-nya. Nah, itu digunakan untuk identifikasi senyawa yang tidak diketahui melalui perbandingan dengan nilai pembanding. Nah, penilaian dari kromatogram dalam bentuk angka RF itu perbandingan antara jarak noda terhadap jarak pengembang. Harga RF umumnya itu 0 sampai 1. RF juga menyatakan derajat latensi suatu komponen dalam fase diam, karena itu RF juga disebut faktor referensi. Nah, nilai RF ini kita bisa cari dari jarak titik pusat bercak dari titik awal dibagi jarak pengembangnya. Jadi kalau di sini contohnya di 3 cm dibagi 5 cm. Nah, jika hasil yang diperoleh itu terlalu tinggi, maka pemilihan fase gerak itu harus dilakukan penyesuaian dalam mencampur dua macam pelarut. Masuk ke bagian pembahasan. Pelarut menggunakan biasanya berupa pelarut nonpolar subpolar. Lalu kedua, pada penotolan digunakan pensil karena pensil mengandung karbon, sedangkan pulpen mengandung senyawa yang dapat larut sehingga dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga, jarak pada penotolan diperlukan agar spot tidak bercampur sehingga hasilnya sulit untuk dideteksi. Yang keempat, pada proses pemasukan plat fase gerak harus diperhatikan agar tidak terkena titik penotolan untuk menghindari larutnya spot sehingga dapat mempengaruhi hasil. Setelah kita mengetahui bagaimana cara mengerjakan kromatografi lapis tipis, lalu kita bagaimana sih kromatografi lapis tipis itu bekerja. Nah, jadi saat memisahkan bercak yang berbeda dalam sampel, beberapa bercak lebih larut dalam pelarut dibandingkan yang lain. Bercak yang lebih mudah larut ke dalam pelarut itu akan berpindah lebih jauh ke atas kertas itu. Kita lanjut ke bagian analisis dari kromatogramnya. Gimana sih cara kita menganalisisnya? Kita bisa lihat dari kalau proses pemisahannya itu baik, bercaknya itu bisa berbentuk noda bulat. Tapi kalau misalkan dia kurang sempurna, dia bisa bercaknya berbentuk berekor. Kayak yang bisa dilihat di nomor 4, dia itu kan kelihatan seperti kayak berekor panjang kan. Nah, kalau yang sisanya itu dia kan bentuknya bulat. Nah, itu bisa kita simpulkan bahwa misalkan itu pemisahannya itu udah baik. Nah, kenapa sih bisa menyebabkan pemisahannya itu kurang sempurna? Itu penyebabnya antara lain kita salah dalam pemilihan fase gerak yang nggak tepat dan chamber kita tuh dalam proses penjenuhan itu ketidakjenuhan itu kurang baik. Jadi bisa menyebabkan hasilnya itu misalnya kurang sempurna. Analisis kualitatif dengan KLT itu dapat dilakukan untuk uji identifikasi senyawa baku. Parameter pada KLT yang digunakan untuk identifikasi adalah, yang kita sebut tadi adalah nilai RF. Jadi analisis kuantitatif itu dilakukan dengan dua cara, yaitu mengukur bercak langsung pada lempengan dengan menggunakan ukuran luas atau dengan teknik densitometri, dan cara berikutnya adalah dengan mengerok bercak, lalu menetapkan kadar senyawa yang terdapat dalam bercak dengan metode analisis yang lain, misalnya dengan metode spektrofotometri. Dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang atau ada yang tidak mengerti, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, jadi di video ini akan sedikit ditampilkan mengenai cuplikan cara kerja dari kromatografi lapis tipis. Jadi pada video di atas ada terlihat ada yang namanya mobile phase atau fase gerak di dalam chamber, dan di sebelah kirinya ada fase diam berupa silika gel. Nah, fase gerak yang digunakan ini berupa larutan dan fase diam itu berupa padatan. Selanjutnya, silika gel ini yang berperan sebagai fase diam, kita buat garis batas bawah, dan setelah itu kita buat jarak setiap untuk penotolannya. Setelah sudah diberi tanda, selanjutnya kita akan gunakan sampel. Kita tetesi di tanda yang sudah kita tandai. Setiap
komponen dan sampel yang akan kita identifikasi. Dan selanjutnya, setelah kita deteksi, selanjutnya kita masukkan plat ke dalam chamber, namun jangan sampai terkena dari titik penotolannya. Lalu kita biarkan sampai fase geraknya itu mencapai batas atas. Proses dari fase gerak yang berjalan ke atas itu berdasarkan atas gaya kapilaritas. Teknik pemisahan yang terjadi pada plat KLT itu berdasarkan perbedaan parsial komponen sampel antara fase diam dan fase gerak. Pada proses pemisahan, suatu komponen yang memiliki afinitas yang rendah terhadap fase diam, maka interaksi antara fase diam itu pun juga ikut rendah. Untuk itu pergerakannya akan semakin cepat. Begitupun sebaliknya, jika memiliki afinitas tinggi terhadap fase diam, maka interaksinya itu semakin kuat dan akan membuat pergerakannya menjadi lambat. Pemisahan ini terjadi berdasarkan sifat alami dari fase gerak yakni non-polar dan sifat dari fase diam yakni polar. Dalam hal ini digunakan silika gel. Dalam hal ini, metode KLT memisahkan analit berdasarkan afinitasnya terhadap fase diam. Analit yang bersifat polar akan lebih terikat terhadap fase diam, sedangkan analit yang bersifat non-polar akan lebih bergerak ke atas dengan cepat. Pada proses pemisahan, fase gerak dibiarkan sampai mencapai batas atas. Hal ini bertujuan agar pemisahannya itu dapat terjadi secara maksimal. Setelah mencapai batas atas, kita beri tanda. Kemudian lempengan plat kita keringkan sebelum kita identifikasi. Deteksi bercak plat KLT kita dapat menggunakan dua cara, yaitu sinar UV atau reagen kimia. Pada sinar UV kita menggunakan panjang gelombang 254 dan 366. Setelah disinari dengan sinar UV akan muncul beberapa warna yang kemudian kita beri tanda setiap warnanya. Tanda yang kita berikan di setiap warna bercak yang muncul bertujuan untuk menghitung nilai RF. Untuk visualisasi yang menggunakan reagen kimia, kita bisa menggunakan beberapa senyawa, yakni iodin, nenhidrin, potasium permanganat, dan vanilin. Visualisasi dapat dilakukan dengan menyemprotkan reagen kimia ataupun dengan direndam dengan reagen kimia tersebut. Setelah bercak dapat divisualisasi, selanjutnya kita dapat menghitung RF. RF merupakan retensi faktor yang dimana kita dapat menghitung berdasarkan jarak dari pusat titik penontolan dibagi jarak rambat dari fase gerak. Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut. Semakin kecil nilai RF, maka semakin menjelaskan bahwa ia merupakan suatu komponen polar. Dan dalam hal ini dapat dilihat bahwa komponen A merupakan senyawa dengan polaritas yang tinggi dan sedangkan senyawa C merupakan polaritas yang rendah atau disebut non-polar.